Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang cerah ini kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah. Sekarang kita baca dosa besar yang ke-6. Yaqulu rahimahullah taala Al-Kabiratus Sadisatu, dosa besar yang ke-6, iftaru yaumin an ramadhana bila uzrin wala rukhsah, yaitu berbuka pada satu hari di bulan Ramadan bila uzrin, tanpa uzuran, tanpa ada keringanan. Jadi dosa besar yang ke-6 yang dibicarakan oleh Az-Zahabi adalah seseorang sengaja berbuka pada bulan Ramadan sementara dia adalah orang yang tidak memiliki uzur, tidak memiliki alasan, tidak memiliki keringanan untuk berbuka. Ya, ini merupakan dosa besar ya, karena puasa merupakan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Tidak boleh seseorang sengaja membatalkan puasanya, atau tidak boleh seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan selama dia adalah orang yang wajib melaksanakan puasa. Dan kalau dia orang yang berkewajiban melaksanakan puasa, dia tidak boleh berbuka dengan sengaja, kecuali kalau ada uzur. Uzur itu misalnya dia sakit berat yang memungkinkan, yang tidak memungkinkan dia ikut berpuasa ya, atau dia dalam perjalanan jauh, atau orang tua yang sudah sangat tua yang tidak mampu berpuasa, maka mereka adalah orang-orang yang punya uzur untuk tidak berpuasa dan mengganti pada hari-hari yang lainnya. Kata Az-Zahabi, qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yaitu wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada rukun-rukun iman yang lain. Wahai orang yang percaya kepada Allah, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi berpuasa pada bulan Ramadan merupakan sebuah kewajiban ya bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal, sudah mukallaf. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Puasa telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Islam, kepada umat nabi-nabi terdahulu. Itu telah diwajibkan ke atas mereka untuk melaksanakan puasa ya, meskipun mungkin pada waktu yang berbeda dengan kewajiban umat Islam melaksanakannya, dan juga jumlah yang berbeda dengan jumlah yang dikerjakan oleh umat Islam. Yang jelas mereka sama-sama diwajibkan berpuasa sebagaimana halnya dengan umat Islam. Kemudian Allah menyebutkan tujuan dari berpuasa, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Bertakwa yaitu menjaga diri, membentengi diri dari murka Allah SWT, dari kemarahan Allah SWT, dari azab Allah SWT, dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Orang yang berpuasa dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, yaitu orang yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, dan seperti dikatakan oleh seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwa jika ada ayat Al-Qur'an yang dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka setelahnya ada perintah atau ada larangan, dan perintah tersebut untuk dikerjakan, kalau ada larangan tersebut adalah untuk dijauhi. Nah, di sini Allah perintahkan kita untuk berpuasa. Kemudian Allah isyaratkan akan kemudahan dalam berpuasa, yaitu bahwa puasa tersebut sudah diwajibkan kepada umat-umat yang sebelum kita, bukan hanya kepada umat Islam ini. Suatu perintah jika dibebankan kepada banyak orang, maka itu akan terasa lebih mudah, berbeda dengan perintah yang hanya dikerjakan oleh segelintir orang, itu akan terasa berat. Jadi puasa diwajibkan atas umat Islam dan atas umat-umat terdahulu dari nabi-nabi yang terdahulu ya. Kemudian Allah SWT sebutkan juga tujuan dari berpuasa itu, yaitu membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan waktu berpuasa, ayyaman ma'dudat ya, bahwa berpuasa itu pada hari-hari yang telah dihitung, dari hari-hari yang telah dibilang, yaitu pada hari-hari bulan Ramadan. Puasa tidak lebih dari 1 bulan, hanya 1 bulan. Dari 12 bulan dalam 1 tahun, hanya sebulan melaksanakan puasa ya. Faman kana minkum maridan, barang siapa di antara kalian yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, lalu dia berbuka ketika dia sakit atau ketika dia safar, maka wajib atasnya untuk mengganti pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi Allah terangkan kepada kita di dalam ayat 145 ini
bahwa yang namanya puasa Ramadan itu tidak lama, tidak 2 bulan, tidak 3 bulan, tapi hanya pada hari-hari yang tertentu, yaitu pada bulan Ramadan saja. Kemudian Allah jelaskan ya bahwa jika seseorang menderita sakit yang berat yang menghalangi dia untuk menyempurnakan puasanya, atau dia dalam perjalanan, karena perjalanan itu adalah qit'atun minal azab, itu sepotong azab ya, fa'idatun min ayyamin ukhar, maka orang tersebut yang sakit ataupun yang dalam perjalanan boleh berbuka, kemudian dia diwajibkan untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan itu di hari lain di luar bulan Ramadan. Jadi 2 ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang wajibnya kita melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu. Kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa puasa itu untuk membentuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian Allah menjelaskan bahwa puasa itu pada hari-hari yang telah ditentukan. Kemudian Allah SWT yang menjelaskan bahwa jika seseorang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah dia jika dia berbuka dalam saat sakit atau dalam saat berbuka, maka hendaklah dia mengganti puasanya tersebut pada hari yang lain. Dia qada puasanya, dia ganti puasanya di luar bulan Ramadan. Sabata fi sahihain, telah tertulis dalam as-sahihain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa saumi ramadan wa hijjil baiti, muttafaqun alaihi. Jadi Az-Zahabi membawakan sebuah hadis yang terdapat dalam as-sahihain dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini pilar yang pertama, kesaksian, pengakuan, keimanan bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah SWT. Ya, yang kita kenal dengan syahadatain. Ini adalah rukun Islam yang pertama. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Ya, yaitu mengerjakan salat dilengkapi dengan rukunnya, syaratnya, khusyuknya, menjaga waktunya, ya, memperhatikan kesempurnaan aja dan seterusnya. Wa ita'iz zakah, yaitu mengeluarkan zakat, ya, apabila telah cukup nisabnya dan haulnya pada harta-harta tertentu yang telah dijelaskan oleh syariat. Wa shaumi Ramadan, ya. Yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hijjil bait, dan juga melaksanakan haji, ya, jika seseorang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dalam hadis yang mulia ini, bunyal islamu ala khamsin, itu pilar-pilar Islam yang 5 ini atau rukun-rukun Islam yang 5 ini diibaratkan seperti tiang-tiang yang menyangga sebuah bangunan, ya. Sedangkan ajaran-ajaran Islam yang lain itu seperti mukammilat, seperti penyempurna bagi sebuah bangunan. Bangunan tidak akan berdiri, ya, jika tidak ada tiangnya, ya. Keislaman seseorang tidak akan ada kalau 5 rukun Islam ini tidak dia kerjakan, ya. Sementara rukun-rukun Islam yang lain itu adalah penyempurna. Islamnya bisa berkurang jika dia tidak mengerjakan, ya, bagian-bagian Islam yang lainnya. Tapi yang 5 ini adalah pilarnya, tiangnya. Bisakah sebuah bangunan berdiri tanpa tiang? Tentu tidak. Kalau rubuh satu, maka rubuh yang lain juga. Nah, 5 pilar Islam itu adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Inilah makna yang tepat dari syahadat la ilaha illallah. Maknanya yang tepat adalah tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Tuhan-Tuhan lain selain Allah SWT banyak. Banyak menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon kayu, menyembah sapi, menyembah salib dan seterusnya. Itulah Tuhan-Tuhan yang batil, ya, arbabun batilah. Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang hak selain Allah, ya. Tuhan apapun selain Allah SWT adalah Tuhan yang batil. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah. Ketika kita mengucapkan, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka maknanya adalah mengakui bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah, menaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, kemudian taat dan patuh kepada beliau, dan beribadah kepada Allah menurut cara yang beliau ajarkan kepada kita. Itu makna pengakuan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa aqamus salat, menegakkan salat, ya, salat 5 waktu. Ini adalah rukun Islam yang terpenting setelah syahadatain. Jangan sampai seorang muslim meninggalkannya, ya. Jangan sampai seorang muslim mengabaikannya. Jangan sampai seorang muslim mengerjakannya, ya, di luar dari waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, ya, kebinasaan dan kehancuranlah bagi orang-orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang abai salatnya, yang mengabaikan salat, dia sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaannya sehingga abai salat. Padahal salat itu merupakan rukun Islam. Sebagaimana kata Rasulullah, Rasul Amril Islam, ya, wa amuduhu salah, wazir wa tusanamihil jihadu fisabilillah. Puncak perkara dari segala sesuatu adalah Islam. Kunci seseorang itu selamat adalah dia masuk Islam, ya. Kemudian wa amuduhu salah, tiangnya adalah salat, ya.
tiangnya adalah salat. Kemudian wazir waktu sanamihil jihadu fi sabilillah, dan puncak ketinggian dari ajaran Islam itu adalah jihad di jalan Allah SWT, tentu dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan. Wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Seseorang kalau dia sudah mencukupi nisab dan haul pada harta-harta tertentu, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, juga berpuasa pada bulan Ramadan, ya, yaitu menahan diri dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, ya, dan menahan diri dari segala pembatal puasa dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa hajjil baiti, dan juga mengerjakan haji ke Baitullah, ya, untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Nah, inilah dia rukun Islam yang 5 yang tidak boleh seseorang pun mengingkarinya. Jika ada seseorang yang mengingkari 5 rukun Islam ini, maka dia bukanlah seorang muslim, ya. Nah, disebutkan di antara rukun Islam itu adalah shaumi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Lalu bagaimana dengan orang yang dia berbuka pada bulan Ramadan sementara dia merupakan orang yang wajib untuk melaksanakan puasa? Dia tidak punya rukhsah, dia tidak punya uzur untuk tidak berpuasa, ya. Maka orang tersebut, pertama, dia sudah berdosa, melakukan dosa besar. Oleh sebab itu Az-Zahabi mencantumkan bahwa di antara dosa besar adalah orang yang berbuka pada siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur. Ini termasuk dosa besar. Tapi apakah dia bisa bertaubat kepada Allah SWT? Ya, para ulama mengatakan bahwa jika seseorang sengaja berbuka pada siang hari bulan Ramadan tanpa uzur, kemudian dia bertaubat, maka taubatnya terima, dan dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan tersebut, ya. Maka dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan tersebut, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan orang kafir saja, kalau dia bertaubat kepada Allah SWT dengan meninggalkan kekufuran dan kesyirikannya, diterima oleh Allah SWT. Maka bagaimana dengan orang yang melakukan dosa besar, orang muslim tapi melakukan dosa besar? Maka dia wajib untuk bertaubat kepada Allah SWT, ya, bertekad untuk tidak mengulangi kembali, kemudian menghentikan dosa tersebut, dan juga menyesali atas dosa yang telah dia lakukan, dan dia berusaha untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan tersebut di hari lain di luar bulan Ramadan, ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka dia berada di dalam ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia sudah melakukan dosa besar, ya. Diriwayatkan oleh Az-Zahabi di sini, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yawman min Ramadan bila uzrin, lam yaqdihi siyamad dahri wa insamahu." Barang siapa yang berbuka satu hari pada bulan Ramadan tanpa uzur, dia tidak bisa menggantinya, ya, walaupun dia berpuasa sepanjang hidupnya. Ya, hadis ini dilemahkan oleh para ulama, ya. Hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang berbuka satu hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, dia tidak bisa mengganti puasanya walaupun dia berpuasa seumur hidupnya. Ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Yang benar adalah bahwa jika seseorang sengaja berbuka pada siang hari bulan Ramadan tanpa ada uzur, kemudian dia bertaubat kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah SWT menerima taubatnya, ya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Kemudian ya, seterusnya, jika seseorang tidak bertaubat dari meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, dia tidak bertaubat sampai mati, dia tidak bertaubat dari meninggalkan puasa Ramadan, ya, maka di hari kiamat dia akan mendapatkan siksa yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika beliau bermimpi, ya. Beliau bermimpi bahwa ada seseorang atau ada dua orang yang memegang pundakku, kata Rasulullah SAW. Kemudian, ya, Rasulullah SAW dibawa pergi, ya. Ada dua orang yang dilihat oleh Rasulullah SAW memegang pundak beliau. Kemudian orang tersebut membawa Nabi SAW pergi. Kemudian mereka membuat suatu kaum, mereka melihat suatu kaum yang digantung, ya, dengan urat yang ada di belakang tumitnya. Rasulullah SAW melihat ada orang yang digantung terbalik, digantung dari urat yang ada di belakang tumitnya ini, ya. Dalam bahasa disebut dengan urqub, jamaknya araqib, ya. Kemudian musyaqqaqatun ashdaquhum, ya. Kemudian
tepi mulut mereka itu terbelah, ya. Tasilu asdaquhum daman, dan ujung mulutnya ini mengeluarkan darah. Itu azab yang dilihat oleh Rasulullah SAW dalam mimpi beliau. Yaitu apa? Ada seseorang yang digantung terbalik, ya, di mana digantung dengan urat yang ada di belakang tumitnya, ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kemudian mulutnya robek, mengeluarkan darah yang sangat banyak. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Qultu man haulai?" Aku bertanya, siapakah mereka ini? Maka dijawab oleh orang yang membawa Rasulullah SAW dalam mimpi beliau tersebut. Apa kata orang tersebut? Haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang sengaja berbuka tanpa uzur sebelum datang waktu untuk berbuka. Nah, kita lihat pada zaman sekarang ini begitu banyak kaum muslimin yang dengan yang dengan kejahilan ataupun dengan ketidaktahuannya akan azab orang yang berbuka, ya, sengaja pada bulan Ramadan ini. Mereka tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa ada uzur. Orangnya sehat, orangnya kuat, orangnya menetap, mampu untuk berpuasa, tapi banyak yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Coba kita lihat bagaimana azab yang pedih yang diterima oleh orang yang demikian, ya, di mana mereka digantung terbalik, kemudian mulut mereka meneteskan darah yang sangat banyak, kemudian, ya, mulut mereka sobek. Dikatakan oleh Nabi SAW, ditanyakan oleh Nabi, siapakah orang itu? Maka dijawab, mereka itu adalah orang-orang yang berbuka dengan sengaja tanpa ada uzur sebelum datang waktu berbuka untuk mereka, ya. Kemudian ada hal yang perlu diketahui, bahwa jika seseorang kemudian dia berbuka pada bulan Ramadan ini dan dia anggap halal berbuka tersebut, maka dia bukanlah seorang muslim, karena dia, ya, mengingkari suatu hal yang sudah sangat pasti diketahui oleh seorang muslim, ya. Sebab itu para ulama mengatakan, barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadan dan dia menganggap bahwa dia halal untuk berbuka, boleh untuk berbuka baginya, ya, tanpa ada uzur ini orang ini, maka dia sudah bukan orang yang Islam, ya. Bahkan para ulama mengatakan ini adalah orang yang kafir karena dia mengingkari satu hukum dari hukum-hukum Islam yang sudah jelas diketahui, ya. Tapi jika seseorang dia berbuka pada bulan Ramadan tetapi dia merasa bahwa dia sedang melakukan dosa, maka dia tapi dia sedang merasa bahwa dia sedang melakukan dosa, dia tetap meyakini bahwa puasa Ramadan itu wajib, ya, maka orang tersebut bukan orang kafir, tapi dia adalah seorang muslim fasik, ya. Dia seorang muslim dan fasik, ya. Seorang muslim yang fasik, seorang muslim yang berkurang imannya, ya. Seorang muslim yang di dalam masa berkurang imannya. Kemudian pemerintah yang berwenang di negara Islam harus memberikan teguran kepada dia, bahkan kalau bisa ditakzir, ya, diberikan hukuman takzir, dipenjara, ya, atau didenda, ya, supaya dia berhenti dari kebiasaan seperti tersebut, ya. Ini penting untuk diketahui, ya. Pada masa sekarang ini kita lihat begitu banyak orang yang tidak berpuasa, ya, tanpa ada uzur, ya. Padahal itu adalah salah satu, ya, hal yang sangat berbahaya bagi dirinya dan merupakan suatu dosa besar, ya. Barangkali ini yang bisa kita ambil dari penjelasan Az-Zahabi tentang dosa besar yang ke-6, yaitu berbuka pada satu hari di bulan Ramadan tanpa uzur. Ini merupakan dosa besar, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.